Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Gisva Munadifi bersama dua rekan saya yaitu Dian Sukma dan Yusri akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang agama pada masa remaja. Yang pertama, hakikat perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja. Perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja terbagi kepada 3 tahap, yaitu yang pertama masa pra-remaja, yaitu berkisar antara usia 13 sampai 16 tahun. Perkembangan jiwa pada masa ini bersifat berurutan, mengikuti sikap keberagamaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Secara singkat, perkembangan jiwa agama anak pada masa ini yaitu yang pertama, ibadah mereka karena dipengaruhi oleh keluarga, teman, lingkungan, dan peraturan sekolah, dan belum muncul kesadaran mereka secara mandiri. Yang kedua, kegiatan keagamaan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi emosional dan pengaruh luar diri. Perkembangan jiwa keagamaan pada masa remaja yang kedua yaitu pada masa remaja awal, yaitu berkisar antara usia 16 sampai 18 tahun. Perkembangan jiwa agama pada masa ini adalah menerima ajaran dari perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang semakin mantap. Kemantaan jiwa agama pada diri mereka disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, karena timbulnya kesadaran untuk melihat pada dirinya sendiri. Dengan semakin matangnya organ fisik, psikis, dan pikiran, maka remaja akan semakin merenungkan dirinya sendiri, baik kekurangan maupun kelebihannya. Yang kedua, timbulnya keinginan untuk tampil di depan umum atau sosial, guna menunjukkan eksistensi diri dan belajar mengambil peran-peran sosial, termasuk dalam bidang keagamaan. Yang ketiga, dengan semakin mantap jiwa keagamaan di usia ini dan dibarengi dengan kedalaman ilmu agama, maka remaja akan semakin berusaha meninggalkan segala bentuk bid'ah dan kufarat dalam beragama. Tahap ketiga daripada masa remaja yaitu masa remaja akhir, yaitu rentang usia 18 sampai 21 tahun. Perkembangan jiwa agama pada masa ini ibarat grafik yang bukan semakin naik, justru semakin menurun apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jiwa remaja akhir semakin menurun dipengaruhi oleh dorongan seksual yang kuat dari dalam diri mereka dan belum ada kesempatan untuk menyalurkannya. Ditambah dengan rasionalisasi ajaran agama yang semakin kuat, serta realitas kehidupan masyarakat sekitarnya sering bertentangan dengan norma-norma agama. Adapun beberapa karakteristik perkembangan jiwa keagamaan remaja akhir yaitu yang pertama, percaya terhadap kebenaran agama tetapi penuh keraguan dan kebimbangan. Yang kedua, keyakinan dalam beragama lebih dipengaruhi oleh faktor rasional daripada emosional. Yang ketiga, pada masa ini mereka mendapatkan kesempatan untuk mengkritik, menerima, atau menolak ajaran agama yang sudah diterima sejak kecil. Yang kedua, yaitu motivasi beragama pada remaja. Menurut Nico Syukur, manusia termotivasi untuk beragama atau melakukan tindakan agama dalam 4 hal. Yang pertama, didorong oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran alam, baik ataupun frustasi karena sosial, karena moral, ataupun karena kematian. Yang kedua, didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau intelek ingin tahu manusia. Dan yang keempat, didorong oleh keinginan menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Nah, dari keempat hal tersebut dapat memotivasi remaja untuk beragama atau melakukan tindak keagamaan. Namun, karena remaja masih belum stabil emosinya, maka di luar 4 hal itu ada hal-hal yang lain yang memotivasi remaja untuk beragama. Yang pertama, yang didorong oleh kebutuhan remaja akan Tuhan sebagai pengendali emosional dan nalurinya. Yang kedua, didorong oleh perasaan takut atau perasaan bersalah. Dan yang ketiga, didorong oleh teman-teman sebaya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Saya Yusri dengan NIM 2030101171 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu sikap remaja dalam beragama. Zakiyah Derajat membagi sikap remaja terhadap agama dan masalah keagamaan sebagai berikut. Yang pertama, percaya turut-turutan. Kebanyakan remaja percaya turut-turutan dikarenakan orang tuanya orang beragama, teman dan masyarakat sekelilingnya rajin beribadah, maka mereka ikut percaya dan melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana di lingkungan di mana dia hidup. Percaya turut-turutan ini biasanya tidak lama dan banyak terjadi hanya pada masa-masa remaja pertama. Remaja pertama ini kisaran 13 sampai 16 tahun. Sesudah itu berkembang kepada cara yang lebih kritis dan lebih sadar. Kedua, percaya dengan kesadaran. Kesadaran atau semangat keagamaan pada masa remaja dimulai dengan kecenderungannya untuk meninjau dan meneliti ulang cara ia beragama di masa kecil dulu. Oleh karena itu, ia tak mau lagi beragama sekedar ikutan-ikutan saja. Biasanya semangat keagamaan seperti itu tidak terjadi sebelum umur 17 atau 18 tahun. Yang ketiga, kebimbangan beragama. Para remaja merasa ragu untuk menentukan antara unsur agama dengan mistik sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kadang-kadang, secara tidak disadari, tindak keagamaan yang mereka lakukan ditopangi oleh praktik kebatinan yang mistik. Penyatuan unsur ini merupakan suatu dilema yang kabur bagi para remaja. Kemudian yang keempat, tidak percaya terhadap Tuhan. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada masa akhir remaja adalah mengingkari wujud Tuhan sama sekali dan menggantinya dengan keyakinan lain. Na'udzubillah. Atau mungkin pula hanya tidak mempercayai adanya Tuhan secara mutlak. Dalam keadaan pertama, mungkin seseorang merasa gelisah, tetapi dalam keadaan selanjutnya terselip di belakangnya kegoncangan jiwa, dan hal ini terjadi di bawah umur 20 tahun. Kemudian yang terakhir, masalah remaja dalam beragama dan solusi alternatif. Yang pertama, kemerosotan moral. Yang kedua, wanita yang berpakaian tidak sesuai syariat Islam. Yang ketiga, remaja yang tidak peduli dengan ajaran agama karena lebih mementingkan kesenangan dunia. Yang keempat, banyaknya remaja yang menonton film porno. Aksi pornografi lainnya yang menyebabkan kemerosotan moral. Yang kelima, cenderung meniru budaya barat yang tidak sesuai dengan syariat. Apa solusi alternatifnya? Yang pertama, hendaklah tidak memakai busana yang mendorong hasrat seksual. Yang kedua, hendaklah menghindari berpacaran. Yang ketiga, jangan mencoba-coba untuk menonton video porno melalui media apapun. Yang keempat, katakan tidak untuk minuman beralkohol dan narkoba apapun bentuknya. Yang terakhir, jangan terbawa arus kebudayaan barat yang cenderung pada sikap hedonisme dan materialisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datangnya dari Allah. Kalau salah, diri saya yang mungkin kurang pandai menyampaikan. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Semoga kita lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.